Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayali. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di Bitcoin update. So update kali ini kita update setelah closing daily time frame. Ada beberapa hal menarik yang saya pengen sampaikan ke teman-teman, plus salah satunya ada berita yang cukup menarik dan tentu saja saya rasa semua teman-teman udah tahu sih karena ini update-nya tadi pagi ya, yaitu Tesla ngejual 75% daripada Bitcoin-nya. Nah terus terang saya belum ngecek secara lengkap ya, tapi kalau menurut pandangan saya mestinya ya ini berita kalau misalkan memang dia jual di akhir kuartal 2. Sekarang itu kan udah bulan Juli ya, dan sudah mulai memasuki kuartal ketiga, terutama untuk akhir bulan kuartal 3. Maksud saya akhir bulan pertama di kuartal 3. Nah, kalau misalnya, let's say, mereka beneran sudah jual, berarti rebound selama ini terjadi tanpa pengetahuan atas Tesla yang ngejual Bitcoin-nya mereka. Menarik ya, jadi menarik. Apakah selalu berita yang akan memberikan goyangan ya daripada pasar, ataukah selalu yang namanya news, fundamental update, apapun itu yang akan selalu menggerakkan pasar? Kalau menurut saya sih sebetulnya nggak juga. Dari sini harusnya menjadi proof juga bahwa sometimes market itu kalau kita bisa bilang ya, sudah bereaksi terlebih dahulu and then baru ada news ya. Jadi itu umum banget terjadi, dan kalau misalkan memang itu terjadi, penurunan terakhir terjadi akibat FUD yang disebabkan oleh berita ini, mari kita sama-sama cek dari price action-nya. Nah, ini menarik karena ada beberapa teman-teman dari Advance Group kemarin menyampaikan bahwa mengingatkanlah, saya sebelumnya sudah pernah menggambarkan falling wedge ini, dan saya cukup yakin teman-teman yang mungkin udah follow YouTube video saya sejak lama pasti tahu kita pernah bergelut di dalam kondisi ini ya, dan terbentuk semacam trendline pada bagian bawahnya, which is trendline ini ternyata sekarang itu berfungsi sebagai resistance-nya yang juga merupakan confluent dengan exponential moving average 55 plus ada Fibo 100%. Di sini Fibo extension, which is kalau misalnya saya geser-geser begini ya, ini posisinya saya tarik dari mana tuh, gak kelihatan, hilang ya. Saya geser. Nah ini dia ya, jadi ini saya tarik posisinya. Kalau teman-teman perhatikan dari atas ini ya, Nah, ini ya teman-teman, dari wave 1, lalu kita tarik ke pullback-nya di wave 4. Karena kita berusaha mengetahui atau berusaha ingin mencoba mencari tahu sejauh mana wave 5-nya kita. Dan muncullah beberapa area yang kemungkinan di-visit oleh si wave 5-nya, yaitu di kisaran Fibo 100%, 1272, dan 1618. Untuk pergerakannya sendiri, kita juga sudah jabarkan di beberapa penjelasan yang lalu, bahwa sekarang kita itu ongoing proses wave 4. Pertanyaannya kan adalah wave 4 itu sampai di mana? Saat ini kita ngelihat memang ada confluent pada kisaran exponential moving average 55. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa fakta kemarin kita berhasil break dari salah satu kisaran area strong resistance-nya, itu juga merupakan sebuah kondisi yang kita perlu perhatikan. Jadi saat ini kalau menurut saya kita tuh berada di tengah-tengah between reversal menuju ke bearish lagi, atau memang kita masih ada possibility untuk bullish. Nah, kalau misalkan possibility untuk bullish, diperhatikan dari situasi ini guys ya. Jadi ini juga kemarin saya sempat update ke Advance Group. Kita lihat dari posisinya, kalau misalkan kita berhasil break dari resistance area yang ada di sini, basically ini highway. Ya, highway itu maksudnya jalan tol, kayak jalan bebas hambatan. Kita ngelihat nggak ada resistance, nggak ada support yang terbentuk pada pergerakan yang lalu atau pada saat dump di kisaran 12 Juni sampai dengan 14 Juni. Jadi basically itu adalah penurunan yang sangat deras, signifikan seperti layaknya air terjun. Jadi kalau misalnya kita somehow bisa break dari resistance, support ini, maksud saya resistance yang ada di box warna abu-abu ini, itu akan berfungsi menjadi sebuah support. Dan saat ini
kalau kita bisa lihat sama-sama, posisi kita sedang testing terhadap support areanya. Jadi kalau misalkan somehow kita failed untuk maintain support ini akan berubah menjadi fake out, dan fake out artinya nge-lead kita lebih ke arah bearish. Nah, nanti akan saya jelaskan kira-kira satu kondisi yang kita perlu perhatikan before kita memastikan apakah ini benar-benar sudah fail dari sisi bullishnya ya. Nah, dari segi time frame weekly, saya pengen update sedikit buat reminder aja bahwa posisi kita seandainya bisa close back untuk time frame weekly di atas moving average 200 time frame weekly. Ini akan menjadi suatu indikasi yang positif, menilai dari closingnya, berarti kita nggak hanya closing pada weekly moving average, tapi kita juga closing pada Fibo 100%, yang sama dengan yang saya tarik di time frame daily tadi, which is yang di sini ya. 23.000 itu akan menjadi faktor atau menjadi area paling penting penentu pergerakan pekan depan. Kalau somehow kita bisa closing, berarti ada possibility yang cukup besar kita bisa testing ke level $28.000, tapi itu based on time frame weekly. Dan kita tahu sekarang hari ini baru hari Kamis, masih ada Jumat, Sabtu, dan Minggu, kita bisa lihat dulu bagaimana pergerakannya dan jangan terlalu cepat berasumsi. Alright, kalau misalkan rejection dari sini terjadi, berarti kita nggak jadi masuk ke jalan tol guys, melainkan justru malah pressure sellersnya itu akan menjadi semakin besar. Reasonnya adalah satu, diiringi dengan FUD yang baru masuk, which is mungkin kenapa reaksinya agak telat, mungkin karena banyak retail yang baru tahu, waduh ternyata Tesla udah lagi buang barang nih dari kuartal 2 akhir. Atau mungkin itu merupakan siasat atau strategi. Kenapa dikeluarkannya telat? Supaya orang panik selling dan akhirnya memberikan kesempatan untuk whales akumulasi lebih banyak. Ya, itu jadi pertanyaan kita semua untuk saat ini. Dan semua itu bisa kita coba untuk analisa based on price action-nya. Jadi kita coba lihat masuk ke dalam price action untuk time frame hourly-nya. At least untuk time frame daily, mudah-mudahan teman-teman sudah punya gambaran yang cukup jelas. Yang pasti yang saya ingin berikan sekali lagi kesimpulannya adalah closing time frame daily kemarin menunjukkan terbentuk semacam shooting star pattern, dan posisinya itu rejected dari kisaran exponential moving average 55. Plus kalau tadi kita boleh tambahkan adalah trendline yang terbentuk dari falling wedge, plus ada lagi dari si Fibo 100% sendiri, dan itu di $23.500. Kalau misalkan weekly sedikit beda, $23.100, karena ini kemungkinan beda chart yang saya pakai. Yang satu indeks, sama-sama indeks ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Itu akan adalah menjadi satu faktor yang kita coba perhatikan untuk saat ini. Jadi apakah closingnya shooting star ini bisa mempengaruhi closing pada time frame daily hari ini, which is kalau misalnya closingnya di sini tampaknya seperti ini malah berubah menjadi Three River Evening Star, dan tentu saja ini bukanlah suatu indikasi yang positif. Walaupun dari compare dengan penguatannya ya, kalau kita lihat di sini pullbacknya baru sedikit gitu ya. Walaupun kalau di-compare dari penguatannya kemarin, akan tetapi tetap kita harus punya waspada ya. Jadi kalau kemarin tuh ada yang komen tuh di YouTube saya, dia bilang katanya nanti mau di short nih karena ada ngejar wave 4. Nah, sejujurnya ya sedikit banyak itu adalah planning yang coba kita pertimbangkan untuk saat ini. Saya pun baru banget sharing analisis pagi ini di Advanced Group. Pada intinya kalau kita lihat kan progres ini semua sudah mencangkup 3 wave ya. Ini sini wave 4 5 ya kan, and then di sini minuscule. Bukan minuscule. Saya ubah dulu jadi yang kecil. Jadi kalian bisa lihat seperti ini ya. Ini adalah prosesnya. And then ABC corrective pattern cenderung kalau kita bilang expanded ya teman-teman ya, wave 2, and then ulangi proses yang sama. Kalau kita lihat pada time frame yang lebih pada di sini ini wave 1, and then 2, and then 3, and then 4 ya, and then di sini 5. Nah, kelihatannya ini udah terkonfirm nih untuk wave 3-nya. Plus kita coba cari tahu kemarin menggunakan dari Fibo extension sendiri. Kita coba cari dari sini ke sini ya. Kita bisa ketemu beberapa area yang berpotensi untuk menjadi wave 3-nya sendiri, dan itu ada di kisaran range 1272. Ternyata rejection yang terjadi, dan itu 24 ribuan ya. 24.200-an lah kira-kira. Lalu kalau misalkan sudah terkonfirm, apa sih yang berpotensi terjadi berikutnya? Ya harusnya kita kalau misalkan mengandalkan teori dari Elliott Wave sendiri, itu ada kemungkinan kita bisa membentuk semacam wave 4-nya ya. Dan ini adalah pergerakan keseluruhan, bukan dari yang kecil-kecil ini, tapi dari yang lebih besar, wave 1, 2, 3, dan 4 ya. Kalau misalnya dilihat saat ini, apakah saya mencari peluang untuk short?
Kalau misalkan dari segi time frame yang lebih kecil atau time frame untuk short term, which is maybe 15 menit dan lain sebagainya, kalian akan melihat struktur market itu sudah berpotensi berubah menjadi short atau bearish ya. Kita lihat di sini cenderung create lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, and then maybe lower high, sekarang lower low ya. Apakah ada possibility kita bisa naik? Ya. Kelihatannya di sini untuk ngetes ke beberapa range area tertentu seperti misalnya di range price kisaran area terakhirnya, dan kalau misalnya kita gunakan Fibonacci sendiri, retracement dari wave 5 ini pucuknya ke wave A ya. Biasanya umumnya itu kita pergerakannya bukan membentuk sih, lebih kayak ke arah testing ke Fibo 61,8 sampai Fibo 50% untuk wave B. Jadi kalau misalnya nanti kita ngelihat proses dia naik, tapi proses naiknya cenderung korektif, maybe membentuk semacam ya, kalian bisa consider ya mungkin seperti rising wedge, lalu somehow di bagian atasnya terbentuk kayak semacam double top, or maybe sedikit variasi kayak fake out. Nah, itu berarti adalah indikasi untuk coba dimanfaatkan lah, lebih ke arah shortnya jangka pendek ya. Itu kalau saya personally. Jadi teman-teman silahkan tentukan sendiri strategi trading masing-masing. Saat ini saya melihat posisi ini ada kemungkinan bisa terjadi. Jadi, belum pasti ya. Kenapa? Karena kita belum melihat adanya pullback nih. Ini masih dalam satu proses, satu wave ya kita bisa bilangnya. Jadi kita belum melihat pullback. Kalau misalnya dia udah ngelihat ada kelihatan potensi pullback, terus dia udah mulai sideways somehow, baru kita bisa tahu bahwa Bitcoin itu memiliki reaksi, at least pada kisaran support area ya. Yang kalau misalnya saya extend ke samping ya, kita tahu ini adalah bekas resistance pergerakan sebelumnya ya. Sayangnya ini wave 1, jadi saya harus tariknya agak panjangan ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi pandangan saya saat ini, kalau misalnya ditanya apakah Bitcoin masih ongoing bullish, menurut saya secara price action kalau kita belum break dari big fan zone yang ada di lower time frame ini, berarti overview-nya masih bullish, cenderung bullish. Karena kita masih ada possibility satu kali wave 5 lagi, karena ini finishing wave 4 dan menuju wave 5, let's say itu ada di kisaran Fibo ini Fibo untuk kalau kita lihat untuk mencoba mengejar wave B-nya ya, kita mencoba mencari tahu wave B-nya. Jadi kalau misalkan secara time frame daily deh kita patokannya mungkin di kisaran Fibonacci 50%, which is jatuhnya jadi seperti lebih ke arah dead cat bounce. Kemarin kita udah sempat discuss juga tentang possibility of dead cat bounce sebelum akhirnya kita finishing ke wave 5 ya. Saya kira untuk pergerakannya seperti itu, mungkin sedikit kesimpulan di bagian akhir. Ya, pokoknya untuk saya saat ini mix ya, major, at least major short term itu masih ongoing bullish. Kenapa? Karena ya kita bisa menilai lah, ini proses masih higher high, higher low sequence kok, ya kan? Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, possible higher low ya. Karena perlu diingat ini adalah satu proses wave 3. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi masih ada possibility ini menjadi higher low, masih even dia testing ke level ini pun ini masih higher low. Jadi secara major saya lihatnya seperti itu. Cuma kalau secara minor yang kecil atau secondary trendnya atau maybe minor trendnya, perhatikan kalau misalkan rejection terjadi pada wave B, then that is our opportunity for short, at least untuk scalping atau untuk time frame yang lebih kecil. Jadi untuk jangka pendek aja, bukan kita berbicara untuk jangka panjang short sampai menembus komputer, menembus layar komputer, menembus neraka, dan ya pokoknya sampai neraka gitu ya di shortnya. Ibaratnya seperti itu. Alright, so I think teman-teman itu aja untuk update saya seputar Bitcoin kali ini ya. Perhatikan kita saat ini di minor trend, maybe ini adalah proses untuk wave 4, which is masih ada satu kali lagi wave 5 possibility ya, selama dia belum break dari major support yang tadi saya gambarkan di time frame hourly. So I think teman-teman itu aja, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa cukup jelas apa yang saya sampaikan. Thank you so much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone, have a nice day, cheers, bye bye.